Hai, halo semuanya, anak-anak Indonesia. Semangat pagi, semangat belajar dari rumah ya anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Di sini Bu Guru sehat-sehat ya. Juga tetap semangat memberikan pembelajaran melalui video pembelajaran ini. Bu Guru harap kalian di rumah, anak-anak di rumah juga tetap sehat, tetap semangat dan tetap ceria. Kita masih berada di tema yang ketujuh, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, memasuki subtema yang ketiga, tanaman di sekitarku, dan pembelajaran yang keenam, dan pembelajaran terakhir di subtema yang ketiga. Besok kita sudah memasuki subtema yang terakhir di tema 7, yaitu subtema yang keempat. Materi kita pada pagi hari ini ya, yang pertama ada aturan merawat tanaman. Yang kedua, ungkapan pujian. Yang ketiga, penjumlahan dua bilangan. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin itu ya materinya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat mempraktikkan merawat tanaman di sekitar sekolah dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan ungkapan pujian dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan ungkapan pujian dengan tepat. Kelima, dengan menggunakan latihan soal yang ada pada buku, siswa dapat mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dua bilangan dengan hasil maksimal 100 menggunakan benda konkret dengan benar. Yang keenam, dengan menggunakan latihan soal yang ada pada buku, siswa dapat menjelaskan cara penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 100 menggunakan benda konkret dengan benar. Yang ketujuh, dengan latihan soal yang ada pada buku, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 100 dengan benar. Terakhir, dengan menggunakan latihan soal yang ada pada buku, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 100 dengan bantuan benda konkret dengan benar. Ada Dayu dan juga ibunya sedang menanam tanaman. Kira-kira tanaman apa ya yang sedang mereka tanam? Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran di dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Jadi yang ditanam Ibu dan Dayu ini adalah sayuran ya. Mereka menanamnya di dalam pot. Potnya terbuat dari kaleng bekas. Ya. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak. Ada juga pot yang digantung. Setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah bertambah indah. Hasil tanaman sayur sangat bermanfaat. Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun. Nah, itu ya manfaat dari rajin menanam. Kira-kira ya, apa saja tadi yang dilakukan oleh Ibu dan Dayu untuk merawat tanamannya? Nah, tanaman sayuran tadi. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Setelah itu juga menyiram dan juga menyiangi rumput yang ada di dalam pot tanaman tadi. Bagaimanakah cara mereka mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah? Nah, menanam sayur tadi di dalam apa? Di dalam pot ya. Potnya yang digunakan itu terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak, ada juga pot yang digantung. Nah, karena Ibu dan Dayu tadi rajin memerawat, sehingga terlihat lebih indah karena semua tanamannya terlihat subur. Ada gambar pot ya, potnya Dayu tadi. Lalu ada sebuah kalimat pujian ya tentunya. Pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah. Nah, ini yang cocok, kalimat pujian yang cocok untuk gambar tanaman Dayu tadi.
Lalu ada beberapa gambar yang lainnya. Di sini ada gambar Pak Tani, ada gambar Siti, dan juga ada gambar Dayu lagi. Kira-kira apa saja sih kalimat pujian yang cocok untuk gambar-gambar ini? Nah, ini tugas untuk kalian ya. Kalian harus bisa menyusun kalimat atau ungkapan pujian yang sesuai dengan gambar itu. Tadi sudah Bu Guru contohkan, ada gambar tanaman sayuran Dayu tadi, lalu ada kalimat pandai sekali Dayu menata tanaman itu, tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Nah, itu contohnya. Nanti kalian susun kalimat yang lain untuk ketiga gambar yang belum diberikan kalimat pujian. Ada Siti dan juga ada Dayu sedang melihat tanaman mawar, yaitu ya bunga mawar di dalam vas bunga. Siti memiliki 43 tangkai mawar. Ya, tangkai bunga mawar ada 43. Lalu Dayu memiliki 2 tangkai mawar. Memiliki 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Berapa tangkai bunga mawar yang dimiliki Dayu? Nah, caranya tadi Siti mempunyai 43 kan? Ada 43, ini ada 43 mawar. Lalu Dayu mempunyai 2 tangkai lebih banyak, berarti ditambahkan 2 tangkai dari kepunyaan Siti. Tadi Siti mempunyai 43 ditambah 2, jadilah mawar punya Dayu itu ada 45. Jadi Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Nah, ini jika ada gambar seperti ini ya. Bu Guru punya cara yang kedua ya. Kemarin kita sudah belajar dengan cara bersusun. Kita akan belajar menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara bersusun. Ada Pak Tani ya. Pedagang A memiliki 52 buah pepaya. 52, kita tulis dulu di sini. 52. Lalu pedagang B memiliki pepaya 7 buah, lebih banyak dari pedagang A. Sama seperti Dayu dan Siti tadi, kita tinggal menambahkan ya di jumlah dengan angka 7. Nah, 52 jadi 52 ditambah 7. Nah, ini untuk mendatarnya. Kalau untuk bersusunnya seperti ini, kita hitung ditambah. Nah, 2 ditambah 7 kita buat di sini lingkaran saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 2. 1, 2, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kita tuliskan. Ingat ya, kalau kalian ingin menuliskan bersusun harus urut seperti ini. Jadi karena ini angka 7 hanya satuan, tidak memiliki puluhan, harus dituliskan di bagian satuan, tidak boleh dituliskan di bagian puluhan ya. Ingat, ini caranya. Lalu ada 5, tidak ada puluhannya, berarti di sini adalah puluhannya itu kita anggap 0. 5 ditambah 0 itu tetap hasilnya 5. Nah, jadi pepaya yang dimiliki oleh pedagang B itu ada 59. Nah, perlu kalian ingat ya, harus ini 7 ini adalah satuan, jadi harus ditulis di bawah angka 2, tidak boleh di bawah angka 5 karena angka 5 ini adalah puluhan. Ingat itu ya. Nah, terima kasih anak-anak. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ya. Selamat mencoba untuk menghitung dengan cara bersusun atau dengan cara yang lainnya. Ingat, tadi yang sudah Bu Guru beritahu, jika satuan harus dituliskan di bagian satuan dan puluhan juga harus dituliskan di bagian puluhan. Tidak boleh dicampur karena nanti hasilnya akan berbeda. Kalian akan menemui hasil yang salah jika dicampurkan antara puluhan dan satuan itu ya. Terima kasih, kita sudah selesai untuk subtema yang ketiga ya. Besok kita sudah memasuki subtema yang baru, subtema yang keempat.
di akhir tema yang ketujuh. Berarti setelah subtema yang keempat kita akan masuki tema yang baru, yaitu tema yang ke-8 ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan juga jangan lupa tetap menerapkan 3M. Memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Sampai jumpa di subtema yang keempat besok ya. Terima kasih, dadah.